Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di praktikum pengendalian proses. Kali ini saya akan menyampaikan teori pengantar, variabel, dan logika proses khusus untuk peralatan keempat, yaitu peralatan pengendali suhu. Sama seperti video teori pengantar yang sebelumnya, selain teman-teman bisa mempelajari peralatan pengendali suhu dari video ini, rekan-rekan mahasiswa juga bisa mengakses video tentang demo yang menunjukkan peralatan pengendali suhu secara fisik, ya, sehingga lebih bisa atau lebih jelas memahami tentang variabel dan logika proses pada peralatan pengendali suhu yang bisa diakses melalui channel YouTube jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Baik, langsung saja kita masuk ke teori pengantar, variabel dan logika proses peralatan pengendali suhu. Yang pertama, di sini kita akan mengidentifikasi variabel proses, ya. Sekali lagi, variabel diklasifikasikan menjadi input variabel dan output variabel. Sudah kami jelaskan apa itu input variabel dan output variabel pada video yang sebelumnya. Yang pertama, di sini yang bertindak sebagai manipulated variable. Yang bertindak sebagai manipulated variable adalah laju alir air panas masuk ke HE atau heat exchanger, ya. Jadi air panas disuplai dari tangki air panas, kemudian dipompakan melalui P1. Nanti akan ada dua jalur yang menuju ke rotameter FI1, ya. Nanti akan melewati control valve, kemudian masuk ke alat penukar panas, ya. Kemudian yang satu lagi, ya, di sini akan ada yang sebagian kembali ke tangki hot water begitu, atau TN1. Sebelumnya rekan-rekan mahasiswa, di sini mungkin saya berikan sedikit gambaran terkait dengan perpindahan panas yang terjadi di peralatan heat exchanger, khususnya ini adalah tipe plate and frame, ya, yang kita miliki di laboratorium pengendalian proses. Jadi perpindahan panasnya terjadi antara fluida panas dan fluida dingin, ya. Saya sebut saja yang dari kiri ini adalah fluida dingin, ya. Fluida dingin masuk, ya, pada suhu ruang, ya, suhu air pada hari itu. Kemudian yang menjadi pemanas adalah fluida panas, ya, fluida panas dari bawah, fluida panas, ya, betul, dari bawah, fluida dinginnya dari atas, ya. Di sini fluida panas merupakan air yang dipanaskan suhunya maksimal 55 derajat Celcius, ya. Nah, yang terjadi adalah sebagai berikut. Di dalam proses perpindahan panas, bahan dengan suhu yang lebih tinggi akan mentransfer kalornya menuju ke bahan yang suhunya lebih rendah di dalam heat exchanger ini. Berarti kalor nanti akan disuplai oleh fluida panas menuju ke fluida dingin. Nah, yang terjadi adalah akan terjadi pertukaran panas di sini. Jadi ini tidak berkontak secara langsung, melainkan ada plat, ya, yang membatasi aliran dua fluida ini. Jadi yang dipertukarkan hanya panasnya saja. Fluida panas akan memberikan kalornya, ya. Jadi kalornya akan dipindahkan sebagian menuju ke fluida dingin. Yang terjadi adalah suhu fluida dingin, ya, fluida dingin keluar atau out, ya, dari heat exchanger, suhunya pasti akan mengalami kenaikan dibandingkan ketika masuk. Kenapa? Karena dia sudah menerima kalor dari fluida panas. Sedangkan fluida panas dia masuk pada suhu 55, maka keluar dari heat exchanger pasti suhunya kurang dari 55 derajat Celcius. Mengapa? Karena sebagian kalornya sudah diberikan kepada fluida dingin.
Nah, yang menjadi proses variabel dalam hal ini tidak lain adalah suhu air dingin keluar dari heat exchanger ya. Jadi inilah yang kita kendalikan. Titiknya di mana? Titiknya ada di sini ya. Nah, ini adalah aliran fluida dingin ya dari cold water tank dipompakan menuju P2 lalu ditransportasikan ke atas, sebagian melewati rotameter untuk kemudian masuk ke dalam heat exchanger ya, lewatnya begini. Setelah berkontak kemudian keluar ya, dan keluar melalui jalur buangan. Nah, yang dikendalikan di mana? Ya suhu ini keluar dari heat exchanger setelah dipanasi oleh fluida panas. Nah, sebagian lagi tadi di sini ada yang ke atas, sebagian lagi ada yang kembali ke cold water tank gitu ya. Nah, berarti kalau ditanya siapa yang menjadi PV atau proses variabel, tidak lain adalah suhu air dingin keluar dari heat exchanger ya. Jadi air dinginnya lintasannya begini ya, dia lewat dari atas kemudian keluar melalui bagian bawah itu heat exchanger. Di sini sudah dipasang dengan satu instrumen tertentu, nanti saya tunjukkan di slide yang berikutnya. Yang jelas yang menjadi PV adalah suhu air dingin keluar HE ya. Kemudian yang menjadi set point berarti adalah nilai suhu air dingin keluar HE yang dikehendaki ya. Jadi kalau set point ini sudah spesifik menunjukkan nilai atau harga tertentu. Sedangkan yang menjadi manipulated variable untuk kita bisa mengkondisikan suhu yang keluar di sini berapa, caranya adalah dengan mengendalikan aliran air panasnya ya, yang menjadi manipulated variable atau yang menjadi variabel yang bisa disesuaikan agar suhu di sini terkendali adalah laju alir air panas masuk ke HE. Jadi ini yang menjadi MV ya, laju alir air panas masuk ke HE ya, yang besar kecilnya diatur lewat kontrol valve ya. Kemudian yang menjadi disturbance tidak lain adalah laju alir air dingin yang masuk. Jadi ini disturbannya ya, yaitu laju alir air dingin yang masuk. Bisa dibayangkan jika laju alir air dingin di sini berubah-berubah, maka yang terjadi ya, suhu air dingin yang keluar juga akan berubah-berubah. Nah, untuk mengatasi hal itu, maka MV ya atau manipulated variable harus selalu disesuaikan atas perintah dari pengendali. Ini adalah pengendali ya. Nah, jadi atas perintah pengendali bukaannya ini akan menyesuaikan supaya kalau laju alir air dinginnya tiba-tiba membesar, berarti pemanasnya juga harus disuplai lebih banyak. Kalau laju alir air dingin yang masuk tiba-tiba turun, berarti pemanasnya juga harus dikurangi. Karena kalau tidak dikurangi, bisa-bisa suhu di sini nanti terlalu tinggi, tidak sesuai dengan set point yang ditetapkan ya. Nah, kemudian yang menjadi kontrol valve di sini ya, ini CV1 ini berupa kontrol valve ya, pneumatik, berarti untuk menggerakkannya membutuhkan udara bertekanan. Makanya di sini ada udara bertekanan. Ini adalah sinyal pneumatik atau berupa tekanan atas perintah pengendali, buka tutup besarnya berapa. Ya, tipenya adalah air to open. Jadi untuk membuka ini ya lebih besar, maka pengendali harus mengirimkan sinyalnya juga harus lebih besar supaya suplai udara bertekanan dari kompresor yang masuk ke kontrol valve juga semakin banyak dan akhirnya semakin terbuka. Begitu ya. Oke, demikian tadi identifikasi variabel proses yang ada di peralatan pengendali suhu termasuk dengan tipe kontrol valve-nya. Slide berikutnya akan menjelaskan tentang bagian-bagian peralatan dari pengendali suhu. Baik, setelah di slide sebelumnya sudah dijelaskan identifikasi variabel proses pada peralatan pengendali suhu.
Yang berikutnya akan kami jelaskan beberapa bagian pada peralatan ini sekaligus cerita tentang alur proses pada peralatan pengendali suhu. Mohon disimak baik-baik ya. Jadi yang pertama, prosesnya terjadi di heat exchanger ini ya. Jadi prosesnya terjadi di heat exchanger di mana terjadi perpindahan panas antara fluida panas dengan fluida dingin ya. Fluida panas disuplai berawal dari hot water tank TN1. Jadi ini isinya adalah fluida panas berupa air panas ya, dimana suhunya bisa disetting ya menggunakan TIC2 ini, heater controller, maksimal 55 derajat Celcius ya. Kemudian yang berikutnya terjadi adalah air panas dipompakan melalui pompa P1 ya. Melalui pompa P1 kemudian dia disuplai naik menuju ke FI1 berupa rotameter. Jadi skala laju alirnya bisa dilihat di FI1 dan sebagian dikembalikan lagi menuju ke hot water tank. Jadi valve HV2 ini bisa kita atur bukaannya untuk mengkondisikan laju alir di FI1. Biasanya laju alir di FI1 ini tidak diubah-ubah ya. Untuk awalnya dia tidak akan diubah-ubah. Jadi ketika bukaan 100% itu setara dengan kecepatan laju alir tertentu. Kemudian setelah melalui rotameter, kemudian air panas akan melalui kontrol valve atau pneumatik tipe yang air to open tadi yang saya sebutkan, di mana bukaan dari CV1 atau kontrol valve ini sangat bergantung dari perintah pengendali. Jadi berapa jumlah atau laju alir air panas yang bisa lolos dan masuk ke heat exchanger ini tergantung dari perintah pengendali, karena memang laju alir air panas ini bertindak sebagai manipulated variable. Air panas yang kalornya sudah dipertukarkan kemudian dikembalikan lagi ke hot water tank untuk kemudian disirkulasi, digunakan kembali, dipanaskan kembali begitu ya. Nah, untuk air dinginnya ini disuplai melalui cold water tank TN2, di mana dia kemudian dipompakan melalui P2 sama dengan yang di aliran panas. Ada yang menuju ke rotameter FI2 ya, kemudian sebagian lagi ada yang dikembalikan. Berarti untuk mengatur laju alir di FI2 bisa menggunakan HV7. Nah, di sini kemudian valve-nya dia akan melewati valve HV8 ya. Kemudian air dingin ya yang akan menerima kalor dari fluida panas masuk melalui bagian atas plate heat exchanger. Kemudian setelah itu keluar melalui bagian bawah. Jadi pertukaran panasnya terjadi di sini, tidak berkontak langsung, ada plat pembatas di sini. Jadi kalornya yang berpindah ya. Jadi fluida panas memberikan kalornya ke fluida dingin. Maka yang terjadi adalah suhu dari fluida dingin yang keluar dari heat exchanger tentu akan menjadi lebih tinggi dibandingkan ketika masuk, karena sudah menerima panas dari air panas yang ada di aliran fluida panas ini ya. Nah, karena ini sebagai proses variabel menjadi yang ingin dikendalikan, yaitu suhu air dingin keluar dari heat exchanger, suhunya akan terbaca oleh temperatur transmitter ya. Jadi measuring elemennya ada temperatur transmitter, dia akan melaporkan ya suhu ya, dia akan melaporkan suhu yang terbaca, kemudian dilaporkan kepada pengendali ya. Jadi sebenarnya sensornya itu berupa RTD ya, berupa RTD. RTD adalah resistant temperatur detektor ya. Jadi sensornya berupa resistant temperatur detektor, di mana dari suhu nanti akan ada temperatur transmitter yang akan mengubahnya menjadi sinyal arus ya.
Kemudian sinyal arus dikirimkan kepada TIC1 atau temperatur controller ya. Di temperatur controller ini nanti akan dibandingkan dengan set point yang di inputkan ya, apakah PV yang terbaca sudah sesuai dengan set point atau belum. Jika belum sesuai berarti ada error. Nah, error nanti akan mempengaruhi keputusan dari pengendali apakah laju alir air panasnya harus ditambah atau dikurangi. Setelah pengendali melakukan adjustment atau mengambil action, dia akan memerintahkan eksekutornya yaitu final control element. Final control elemennya berupa pneumatic control valve tipe R2 open ya. Kemudian sinyal arus yang diberikan oleh pengendali akan diubah. Di sini ada IP transducer. I2P transducer ini dia mengubah sinyal arus menjadi tekanan, karena pneumatic valve ini harus disuplai udara bertekanan untuk bisa membuka atau menutup. Jadi butuh istilahnya instrumen yang menerjemahkan sinyal arus listrik menjadi tekanan. Di sini ada transducer I2P ya, jadi arus ke tekanan ya, current to pressure. Kemudian akan diputuskan valve-nya ini lebih terbuka atau lebih tertutup tergantung perintah dari pengendali. Karena tipenya R2 open, untuk membuka berarti sinyal yang diberikan harus semakin besar. Artinya persen PO yang diberikan harus semakin besar supaya suplai udara bertekanan yang masuk semakin besar dan akhirnya valve-nya semakin terbuka ya, seperti itu. Nah, misalkan contoh kasusnya set point yang ingin dicapai katakanlah 35 derajat Celcius ya. 35 derajat Celcius pada kondisi tertentu ternyata laju alir air dingin di sini diperbesar. Akhirnya suhu yang terbaca di sini menjadi turun. Kenapa? Karena suplai fluida dinginnya semakin banyak sedangkan pemanasnya tetap, maka menyebabkan suhu air dinginnya menjadi turun ya. Nah, maka ini akan terbaca oleh RTD tadi ya, kemudian lewat transmitter, temperatur transmitter diolah menjadi sinyal arus, lapor ke pengendali, ternyata ada penurunan nilai PV sehingga tidak sesuai dengan set point. Nah, supaya sesuai maka pemanasnya harus ditambah sehingga pengendali akan mengirimkan sinyal kepada kontrol valve supaya lebih terbuka. Berarti sinyal pengendali dinaikkan, suplai udara yang masuk ke kontrol valve bertambah, akhirnya valve-nya semakin terbuka karena tipenya R2 open, udara untuk membuka kan begitu ya. Nah, sehingga di sini begitu kontrol valve terbuka, suplai air panas akan semakin banyak yang bisa lewat melalui CV1 kemudian masuk ke heat exchanger. Dan akhirnya perlahan-lahan nantinya PV yang turun tadi bisa segera naik dan akhirnya sesuai dengan yang diharapkan, yaitu sama dengan set point atau setidaknya di sekitar set point ya. Demikian tadi penjelasan beberapa bagian peralatan pengendali suhu dan juga alur proses dari peralatan pengendali suhu. Setelah ini kita akan mempelajari bersama terkait dengan logika proses dan aksi proses serta aksi pengendali pada peralatan pengendali suhu. Bagian terakhir untuk video pembelajaran ini adalah penjelasan tentang logika proses peralatan pengendali suhu. Yang pertama bisa sambil bermain logika ya rekan-rekan mahasiswa. Di sini kasusnya jika laju alir air dingin masuk ke heat exchanger, berarti ini ya disturbance ya, laju alir air dingin masuk ke heat exchanger semakin besar ya, maka nilai PV-nya akan kurang dari set point. Mengapa demikian? Kalau laju alir air dingin semakin besar menyebabkan suhunya turun, artinya PV-nya turun sehingga kurang dari set point. Bagaimana caranya supaya PV naik dan bisa sama dengan set point? Berarti laju alir air panasnya harus ditambah ya. Berarti laju alir air panasnya harus ditambah ya.
Begitu juga sebaliknya, jika laju alir air dingin yang di sini justru dikurangi, ya, apa yang terjadi? Pasti di sini akan ada kenaikan suhu. Artinya PV-nya nanti menjadi lebih tinggi daripada set point. Bagaimana mengembalikan PV kembali ke set point? Adalah dengan cara menurunkan laju alir air panas yang melalui HE atau yang masuk ke HE. Jadi kalau ingin suhu di sini diturunkan, ya pemanasnya dikurangi, kan begitu ya, sehingga laju alir air panas masuk ke HE harus dikurangi. Demikian tadi logika proses untuk peralatan pengendali suhu. Berikutnya adalah bagaimana dengan aksi prosesnya. Di sini aksi prosesnya merupakan direct acting, ya. Mengapa direct acting? Karena ketika sinyal pengendali, ya, maksud saya di sini adalah sinyal pengendali, ya. Ini adalah sinyal pengendali atau istilahnya persen PO, ya. Persen PO-nya dinaikkan akan menyebabkan, jadi kalau pengendali memerintahkan sinyalnya lebih besar, ya, ini nanti akan menyebabkan nilai dari manipulated variabelnya juga ikut naik. Kenapa? Karena kalau persen PO dinaikkan, suplai udara bertekanan menjadi semakin besar, akhirnya valve ini semakin terbuka, akhirnya MV-nya juga naik, laju alir air panasnya menjadi semakin besar. Nah, laju alir air panas yang semakin besar akan menyebabkan suhu yang terbaca di sini juga semakin tinggi karena pemanasnya semakin banyak, ya. Makanya searah sinyal pengendali naik, PV-nya jadi ikut naik direct, ya. Kemudian reverse untuk aksi pengendali. Mengapa reverse? Kita lihat. Jika suhu air dingin keluar dari HE, ya, ini proses variabelnya, ya. Jika PV-nya ini semakin besar atau lebih dari set point atau meningkat, ya, maka pengendali akan menurunkan sinyal kendali, ya, akan menurunkan sinyal kendali supaya laju alir air panas yang masuk, ya, bisa diturunkan. Jadi kalau ini PV lebih dari set point, sinyal pengendalinya diturunkan supaya valve di sini semakin menutup, laju alir airnya yang lewat semakin kecil, pemanasnya berarti berkurang sehingga suhunya bisa turun, ya. Maka jika disimpulkan aksi prosesnya direct acting, aksi pengendali reverse acting dengan tipe control valve-nya adalah R2 open, ya. Demikian tadi penjelasan tentang peralatan pengendali suhu. Jangan lupa LKM-nya dikerjakan, dan untuk yang berikutnya jangan lupa mempelajari satu alat yang terakhir, yaitu tentang pengendali flow rate. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran yang berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.